Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, baik yang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara tentunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu tan kena wah. Pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna ingin mengulas untuk membahas seputar dunia persusukan karena banyak yang bertanya apakah susuk itu nyata ataukah hanya sebuah mitos. Pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna ingin berbagi dengan panjenengan untuk membahas seputar pemahaman tentang susuk. Susuk dalam bahasa Jawa ini memiliki dua makna, memiliki arti dua yaitu antara susuk dan susup. Agar lebih mudah dipahami tentang seputar susuk, Banyu Wiguna akan menjelaskan tentang susup. Susup dengan susuk ini dua bahasa yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda, namun ada kesamaan, yaitu sebagai contoh bahwa susuk dan susup adalah sebuah benda yang dimasukkan dalam tubuh, itu disebut sebagai susuk maupun susup. Sebagai contoh adalah ketika panjenengan datang ke sebuah kebun untuk memetik buah salak, kemudian tangan Anda ini tertusuk duri salak, itu namanya susuben dan akan terasa sakit ketika panjenengan memetik buah salak kemudian tangan Anda tertusuk duri salak, maka Anda akan merasakan sakit tertusuk duri salak tersebut karena tanpa adanya niat, itu disebut sebagai susuben. Kemudian yang namanya susuk adalah satu benda yang dimasukkan dalam tubuh karena adanya niat, maka tidak akan terasa sakit. Jadi arti susuk dan susup adalah memasukkan sebuah benda yang tanpa disengaja adalah susuk, sementara ketika benda yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan adanya niat, maka itu adalah susuk. Dan manfaat dari susup dan susuk tentu berbeda. Namun perlu kita pahami bahwa di zaman yang serba canggih ini, untuk mencari kualitas sebuah susuk ini sangat jarang karena perbedaannya ini tipis sehingga banyak yang orang tertipu atau yang terkecoh dengan mengikuti jasa pemasangan susuk, kemudian mereka dengan harapan ketika sudah dipasangi susuk akan memancarkan sebuah energi yang bisa membantunya untuk meraih sebuah kesuksesan, tentunya karena dibantu dengan kekuatan-kekuatan atau energi-energi gaib. Namun tidak menutup kemungkinan di peradaban yang serba canggih ini banyak orang yang mendatangi yang dianggap sebagai ahli di bidang pemasangan susuk ternyata salah orang. Siapapun panjenengan yang pernah memiliki pengalaman hadir ke sebuah tempat yang dianggap bahwa orang itu adalah orang pintar atau paranormal yang menyiapkan jasa pemasangan susuk, kemudian panjenengan masuk ke situ, kemudian panjenengan dipasangi dengan susuk. Sebagai contoh, misalkan panjenengan dipasangi jarum kemudian oleh pemasang panjenengan dipasang jarum misalkan di sini di bawah bibir ataupun di atas bibir panjenengan. Nah, kemudian dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian bendanya masih ada di sini membekas dan masih ada ketika dipegang, itu namanya bukan susuk tapi susuben. Jadi
Jadi yang namanya susuk adalah satu benda yang dimasukkan dalam tubuh, kemudian karena ada campur tangan hal gaib, maka ketika sudah dimasukkan, benda ini akan murca atau memecah ya, bahasa istilahnya memecah. Jadi benda yang dimasukkan di bawah bibir, panjenengan memegang sendiri atau memasang sendiri, kemudian dalam waktu 1 hari, 2 hari, dan 3 hari benda dipegang lagi sudah tidak nampak atau sudah hilang, maka itu adalah susuk yang asli. Namun ketika masih bertempat di tempat sini dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai tahunan masih menempat di satu tempat, itu namanya bukan susuk tapi susub, dan tidak ada fungsinya. Sekali lagi untuk sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, perbedaan antara susuk dan susub adalah sangat tipis. Kesamaannya adalah memasukkan satu benda di dalam tubuh. Seperti tadi saya sampaikan bahwa orang yang akan memetik salak kemudian karena duri, maka itu namanya susuben, yaitu bertempat di tangan. Bila tidak diambil maka akan berdiam diri di sini. Ini namanya susuben. Tapi ketika susuk adalah satu benda yang dimasukkan dalam tubuh, misalkan dipasang di tangan. Setelah dipasang masih bertetap di sini, namun dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari benda ini akan hilang atau murca. Ini adalah susuk yang asli. Jadi ketika panjenengan dipasangi susuk, kok bendanya masih ada di sini, udah hampir 2 bulan, bahkan setahun, itu bukan susuk tapi itu susub dan tidak ada fungsinya. Ketika susuk yang asli adalah ketika memasang di mata misalkan, maka benda yang dipasang di sini setelah selesai pemasangan kemudian panjenengan pegang, misalkan jarum, berarti akan timbul ya seperti jarum, kemudian dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari jarum ini hilang atau murca istilahnya. Itu adalah susuk. Namun ketika bertempat berdiam di sini, itu selama 1 minggu, 1 bulan, bahkan puluhan tahun bertetap di sini, itu bukan susuk tapi susub dan tidak ada fungsinya. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, bahwa hati-hati ya untuk panjenengan untuk mencari ahli ya, atau mencari orang yang dianggap sebagai paranormal atau orang pintar lah ya, apapun namanya, atau dukun yang menawarkan jasa pemasangan susuk. Namun ketika panjenengan setelah memasang bendanya berdiam di satu titik, di satu tempat, itu percayalah itu bukan susuk tapi susub. Adapun jenis untuk benda yang dimasukkan dalam tubuh itu banyak. Ada perak ya, kemudian ada emas, kemudian ada besi ya, kemudian ada sadar lanang ya, atau lidi ya, atau lidi dari pohon aren yang warnanya hitam itu ada. Kemudian ada jenis batu seperti intan dan berlian, itu juga sebagai alat ya, atau sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian ada yang menggunakan susuk air, ini juga ada. Adapun prosesnya ya juga menggunakan ritual juga ya. Namun ketika panjenengan dalam mencari selama ini dipasangi susuk, kok merasa sudah memasang susuk, ternyata benda yang dipasang itu berdiam saja selama, jangankan 1 bulan, 1 tahun di sini ini netap, misalkan di hidung itu, sampai sekarang bendanya dipegang ini masih ada ya. Percayalah itu bukan susuk tapi itu susub ya. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, adapun manfaat dari susuk adalah dipercaya akan membangkitkan sebuah energi ya, yang memancarkan ya, sebuah energi yang mampu membuat daya pemikat ya, baik kewibawaan, pengasihan, kesinoman ya, ataupun kesaktian. Ini dipercaya bahwa kekuatan susuk ini dari dulu sampai hari ini dipercaya mengandung kekuatan yang luar biasa istilahnya.
Jadi untuk sahabat Banyuwiguna, saya sengaja membuat video ini agar panjenengan sedikit ya bisa memahami antara perbedaan susuk yang asli dengan susuk yang palsu ya. Yang palsu itu namanya susub. Ciri-cirinya yaitu tadi, ketika orang mengatakan bahwa menerima jasa pemasangan susuk, namun ketika setelah dipasang bendanya berdiam di sini sampai 1 tahun dan tidak hilang, itu namanya susuben ya, bukan susuk. Karena susuk ini biasanya ketika sudah dipasang, ada yang setelah dipasang langsung murca atau hilang, kemudian ada yang dipasang ini sampai 3 hari nggak hilang. Jadi satu benda yang dimasukkan dalam tubuh ini akan berputar atau berjalan, sehingga panjenengan ketika di saat hari-hari tertentu ya, Anda akan merasakan ini. Ketika kita cerita tentang susuk yang asli, maka benda yang mungkin dipasang di sini tadinya, kemudian Anda akan merasakan benda itu bergerak, muter itu. Namun tidak setiap hari, ada hari-hari tertentu ketika panjenengan dalam kondisi sehat, fit ya, maka panjenengan akan merasakan terasa seperti ada benda yang bergerak berjalan itu, muter. Itu ciri-ciri yang asli ya. Nah, kalau yang ciri-ciri yang palsu adalah, sekali lagi, benda ini akan berdiam diri di titik pemasangan. Sahabat Banyuwiguna dimanapun berada, perlu panjenengan ketahui juga bahwa istilah susuk ini panjenengan belajarnya itu jangan dari sebuah film ya. Diyakini dengan sebuah film bahwa orang memasang susuk ini matinya susah, matinya kangen gitu kan. Kemudian dalam sebuah sinetron atau sebuah film, orang yang dipasangi susuk ini prosesnya adalah dibakari kemenyan ya, kemudian dukunnya itu angkernya luar biasa dan sebagainya. Padahal proses pemasangan susuk simpel, tidak seperti di sinetron dan di film ya. Mau pasang di atas genteng juga bisa, mau pasang di jalan juga bisa ya, lagi naik motor dipasangi juga bisa. Tidak harus di sebuah ruang ya yang ada obornya, ada kepala tengkorak ini, angkernya luar biasa. Namun ketika setelah dipasang, nyatanya bendanya diam di tempat. Ini perlu ditanyakan. Sahabat Banyuwiguna dimanapun berada, itulah tadi ya sedikit ya, agar panjenengan bisa memahami tentang seputar dunia persusukan untuk mencari yang asli dan yang palsu ya. Dan kami tidak memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak percaya, apa yang saya sampaikan ini anggap saja sebagai hiburan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpikir dan berpendapat. Dari Banyuwiguna, salam rahayu, rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.